kota Surabaya menjadi kota nomor 2 yang penting pada pendudukan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya perkembangan dalam bidang industri, perdagangan, dan juga perbankan. Selain menjadi daerah administratif bagi pemerintahan Belanda, Surabaya juga menjadi salah satu daerah tujuan bagi para urban untuk meningkatkan taraf hidup. Banyak masyarakat pribumi, orang-orang timur asing, dan masyarakat Eropa yang merantau ke Surabaya. Melihat kondisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa pada masa itu telah terdiri dari berbagai etnis, baik itu etnis pribumi maupun asing, yang melahirkan heterogenitas, di mana jumlah penduduk pribumi lebih banyak dibandingkan etnis yang lain. Hal ini berakibat pada meningkatnya jumlah pemukiman dan kegiatan perdagangan. Mayoritas perdagangan didominasi oleh etnis Cina dan Arab. Sejalan dengan bergulirnya waktu, kawasan Tunjungan telah menjadi saksi pertumbuhan kota Surabaya. Kawasan koridor Jalan Tunjungan dianggap istimewa sebagai warisan dan bukti sejarah masa lalu, karena merupakan bagian pusat kota dan perkembangan Surabaya dari arah utara ke selatan, serta berfungsi sebagai kawasan komersial dan urat nadi kota. Pada tahun 1950, kawasan Tunjungan ini relatif ramai jika dibandingkan dengan pasar dan pertokoan di Surabaya lainnya. Sebagian besar masyarakat berkunjung ke Tunjungan karena di kawasan ini banyak ditawarkan berbagai macam barang, diskon, juga undian berhadiah. Kawasan ini lebih dikenal karena kegiatan perekonomiannya bila dibandingkan dengan penduduknya. Kompleks pertokoan Tunjungan terdiri dari berbagai toko yang dapat dijumpai, baik yang menjual bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, hingga yang menawarkan hiburan. Toko-toko tersebut diantaranya Toko Nam dan Toko Aurora. Pada akhir tahun 1970, toko-toko tersebut mengalami kebangkrutan dan bangunannya dibiarkan tidak terurus lagi. Selain pertokoan, juga ada restoran, seperti restoran es krim Zangrandi yang sebelumnya bernama Bar Tutti Frutti Ice Cream, restoran Helendorn yang kemudian berganti nama menjadi Restoran Sentral. Sekitar tahun 1955 terjadi perkembangan infrastruktur di Surabaya, seperti pada bidang transportasi. Transportasi yang ada saat itu antara lain becak, sepeda, bus kota, sedan, tram listrik, dan metro mini yang beroperasi hingga malam hari. Selain itu, infrastruktur jalan juga mengalami perkembangan. Jalan-jalan di Tunjungan lebih lebar dan luas, sehingga Jalan Tunjungan menjadi salah satu jalan arteri kota. Beberapa gedung pada masa kolonial di kawasan Tunjungan masih bertahan hingga saat ini. Di antaranya adalah Hotel Majapahit, Gedung Siola, Gedung Gerahadi, dan Balai Pemuda. Tunjungan sebagai kawasan pertokoan yang ramai tidak terlepas dari tindak kriminalitas. Sekitar tahun 1960-an, marak terjadi berbagai tindak kriminal seperti pencurian, penodongan, dan perampokan. Maraknya kasus pencurian dan perampokan di kawasan pertokoan Tunjungan disebabkan oleh kurangnya penjagaan. Selain itu,
Etalase toko yang dibiarkan sedikit terbuka mengundang para pencuri untuk mengambil barang-barang dagangan. Para pengunjung juga tidak terlepas dari aksi-aksi kriminalitas. Jadi Jalan Tunjungan itu tentu penting bagi kota Surabaya. Dia pada masa Tunjungan pada masa tahun 50-an tentu merupakan kawasan bisnis nomor 1 di Surabaya. Banyak konglomerat pribumi Surabaya itu punya toko di Tunjungan. Jadi bahkan Tunjungan itu kan sebelum tahun 50-an sudah ada gitu. Keberadaannya di masa kolonial juga sudah ada gitu Tunjungan itu. Ya. Es krim Jangrandi yang sekarang di Jalan Yesudarso ini di depan ini, itu dulunya di Tunjungan asalnya. Jadi dipindah ke sana. Nah, tentu toko-toko besar atau mungkin zaman sekarang istilahnya mall-mall itu ada di Tunjungan dulu untuk kota Surabaya. Misalnya Siola, Aurora, Toko Metro, nah itu semuanya berada di Tunjungan. Tentu para petinggi dari pusat, dari Jakarta itu kalau ke sini tuh ya belanjanya tentu di Tunjungan. Misalnya Bung Karno itu jujurnya ya kalau mau cari barang-barang ya di Toko Metro itu. Berbicara tentang situasi dan kondisi transportasi di Jalan Tunjungan pada era tahun 60 sampai 70-an, saya punya kenangan yang sangat romantis karena pada waktu itu masih ada tram listrik, dan di jalan itu kan 2 jalur, bukan 1 jalur seperti sekarang. Jalur itu menuju ke Perak. Nah, itu rute saya kalau pulang sekolah selalu gandol tram itu ya, dari SD Kaliasin sekarang itu turunnya di Siola. Dan sampai sekarang orang-orang yang lahir di tahun 40-50-an ingatannya sangat kuat tentang tram itu, meskipun sekarang bangkainya 1 aja nggak kita temui gitu. Dan itu yang sangat kita sayangkan karena itu sejarah tentang pertumbuhan kota, dan sekarang seperti nggak berbekas sama sekali. Ya, toko sentral itu pernah dibobol dari, itu kan gotnya besar-besar di bawah Tunjungan Embong Malang, itu gotnya tingginya bisa 2,5 meter, lebarnya bisa 2 meter. Nah, itu pencuri-pencuri itu lewat situ. Toko sentral pernah dikuras, masuknya ketika dijebol, kalau istilah bahasa Surabaya digangsir ya. Gangsirnya itu persis lewat di kamar mandi. Nah, itu waktu itu ya etalase jam tangan habis semua. Itu cukup ramai cukup ramai pemberitaannya karena memang jarang toko besar digangsir. Ya hanya toko sentral itu yang sekarang tutup itu ya. Di sampingnya Hotel Mandarin posisinya toko sentral sekarang. Kawasan Tunjungan pada saat ini berbeda jauh dibandingkan kawasan Tunjungan pada tahun 1950
sampai 1970. Banyak bangunan baru yang menggantikan bangunan lama yang dulu sangat populer di tahun 50 sampai 70-an. Beberapa bangunan ini banyak mengalami alih fungsi, seperti yang dialami oleh Siola di antaranya. Kawasan yang pernah menjadi pusat ekonomi Surabaya ini seperti telah mengalami transformasi dan mencari jati diri baru. Rek ayo rek, mlaku-mlaku nang tunjungan. Ayo kan rek, ayo rek, rame-rame bebarengan. Ayo kan cak, ayo cak, sopo gelem melu aku. Kuku cak, ayo cak, golek kenalan sing ayu. Ngalor ngidul lewat toko Umamoto, masih omong nyenggal-nyenggal hati lego. Sopo ngerti nasib awak lagi wujud, kenal anake sing dodo rujak cingur. Jok dipikir kono padha gak duwe sang ayomu. Jok dipikir angger padha gelem aku. Ayoku mangan tahu, jok dicampur nganggo timun. Mun mal minggu gak apik digawa ngamun. Bener pancen. Kene patrang. Sopo ngerti nasib awak lagi wujud, kenal anake sing dodol rujak cingur. Jok dipikir kono padha gak duwe